Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fazah, sebutkan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Syarat kalimat la ilaha illallah. Ya. Ya, Al-Inqiyad, ketundukan. Kelima, kejujuran. Yang keenam, ya. Yang ke-8, tagut, ya, mengingkari tagut. Masya Allah ya. Ahmad, kemarin ada Ahmad, ada dia pagi-pagi. Ahmad, cuma bagar alam. Apa itu tagut? Tagut, definisi tagut. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Ma huwa tagut istilahan? Berhala. Itu contoh tagut, diantaranya berhala. Definisi yang disebutkan di buku yang kita pelajari. Contoh tagut. Ambil posisi 5 kali. Amri, apa itu tagut? Push up kalau tidak bisa itu, push up lagi 5 kali. Biar sehat dan segar. Wandi. Nah, barakallahu fiik. Ya. Ya, tagut itu secara bahasa diambil dari lafadz tughyan. Tughyan itu artinya mujawazatul had, melampaui batasan. Ketika ada sesuatu yang melampaui batasannya disebut dengan tagut secara bahasa. Ya, secara bahasa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah." Adapun secara istilah, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'.
segala sesuatu yang menyebabkan hamba tersebut melampaui batasannya, baik yang diikuti atau baik yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati. Jadi segala sesuatu yang menjadi sebab seorang hamba itu melampaui batasannya, baik dia berupa yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati. Makhluk layak atau tidak untuk disembah? Tidak layak. Maka tatkala makhluk tersebut disembah, disebut apa? Tagut. Matbu', yang diikuti. Dia manut saja pada gurunya dia. Kata gurunya ini halal, diikuti halal. Kata gurunya ini haram, diikuti haram. Apapun kata gurunya diikuti, maka disebut dengan tagut. Sampai pada perkara yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal disebut dengan tagut. Au muta', yang ditaati, seperti pemimpin, pemerintah, waliul amr, sampai mentaati perkara-perkara yang secara syariat tidak boleh ditaati. Ada pemimpin itu wajib tidak kita taati? Wajib. Sehingga dia mentaati pemimpin ini tadi pada seluruh perkara yang diperintahkan oleh pemimpin tadi. Mau halal, mau haram, bahkan pada perkara kata pemimpinnya, ini ada berhala, sembah, diturut sama dia. Maka pemimpin tadi disebut dengan tagut. Jelas? Contoh, Firaun, pemimpin bukan? Pemimpin. Firaun mengajak kepada menyembah dirinya, disebut apa? Tagut. Jelas? Namun yang perlu ditanbih di sini ikhwan, berkaitan dengan lafaz tagut. Lafaz tagut. Lafaz tagut terkadang bisa dipakai untuk jamak, terkadang bisa dipakai untuk mufrad, terkadang bisa dipakai untuk musanna, untuk lafaz tagut. Jadi lafaz tagut ini tadi suatu lafaz yang punya banyak penggunaan. Jadi bisa antum mengatakan, misalkan contoh ya, antum mengatakan anta tagut, ya enggak? Bisa antum pakai anti tagut, bisa antum pakai antum tagut, ya enggak? Kalau lafaz muslim kan enggak bisa. Contoh, anta muslim, anti muslimah, antum muslimun, gitu kan? Ya apa tidak? Nah, lafaz tagut ini walaupun satu lafaz bisa dipakai untuk beberapa penggunaan khitab. Jelas ya? Domirnya. Ada contoh dalam Al-Qur'anul Karim tentang apa yang Anda sebutkan tadi. Kita lanjutkan. Bab nawaqiduha, ai nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pada bab ini penulis yaitu Syekh Abu Sulaiman Abdullah Al-Qudadi Al-Baihani, beliau ingin menyebutkan bahwasannya kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang terkadang bisa batal pada diri seseorang dengan sebab
orang tersebut melakukan pembatal-pembatal keislaman. Difahami? Anak kasih gambaran contoh. Apa tugas polisi? Nangkepi orang, ya enggak? Terkadang polisi kena tangkap. Ya enggak? Nah, itu tadi contoh. Ya, komandan. Ada polisi kena tangkap. Ada. Nah, itu jadi contoh gambaran. Polisi itu tugasnya nangkapi orang. Terkadang dia kena tangkap sama polisi lain. Nah, orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan memahami maknanya serta menjalankan syarat-syaratnya, sudah dikatakan muslim, mukmin, ada iman pada diri dia. Namun terkadang keislaman atau keimanan yang ada pada diri dia ini tadi bisa batal. Jelas ya? Nah, kita baca keterangan yang disebutkan di buku ini. Nawaqidul Islam wahiyallati man fa'ala wahidan minha kharaja minal islami ilal kufri. Nawaqidul Islam itu adalah orang yang melakukan satu dari pembatal keislaman tadi, kharaja minal islami ilal kufri, maka dia akan keluar dari Islam menuju kekufuran. Orang yang melakukan satu dari pembatal tadi akan keluar dari keislaman menuju kekufuran. Wal hukmu bil kufri ala umumil fi'li. Dan yang perlu untuk pahami, hukum berkaitan dengan kekufuran ini pada perbuatan secara umum, ya, pada keumuman perbuatan dia. Jelas ya ikhwan? Ana ulangi. Pembatal keislaman adalah siapa yang melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, maka dia keluar dari Islam menuju ke kekufuran. Namun wal hukmu bil kufri, penghukuman tentang kekufuran yang ini tadi, contoh misalkan siapa yang mendatangi tukang sihir atau melakukan perbuatan-perbuatan sihir, dia kufur. Difahami? Nah, kata beliau ini hukum ala umumil fi'li, pada keumuman perbuatan dia. Wadih ya ikhwan? Contoh misalkan ada orang sujud kepada kuburan, kita katakan kekufuran, bukan? Kekufuran. Maka yang dihukumi, yang dimaksudkan di sini, menghukumi perbuatan dia, menghukumi perbuatan. Jelas ya? Wala yuhkam ala ainil fa'il, dan kita atau tidak dihukumi pada zat pelakunya, hatta nastaufi alaihi syurut wa tantafi anhul mawani', sampai terpenuhi pada dia syarat-syaratnya dan tertiadakan darinya penghalang. Jelas? Wa alla yatarattabu atau wa alla yatarattaba ala tasri wa ta'yini mafsadatun a'zam, dan tidak termunculkan pada sikap tasri dan ta'yin tersebut mafsadah yang lebih besar. Jadi fa in tarattaba ala dzalik, kalau termunculkan pada tindakan tersebut mafsadatun a'zam, mafsadah yang lebih besar,
turikat tasrihu wa ta'yin, maka tindakan mentasrih, tunjuk hidung, wa ta'yin, memponis tadi, maka ditinggalkan. Faham antum maksud ini? Irsyad? Jelas? Reza faham? Insyaallah ya. Sebelum anda lanjutkan, kata penulis buku ini, pembatal keislaman disebutkan ada nanti diantaranya 10. Contoh misalkan syirik, menyembelih kepada selain Allah. Orang yang melakukan salah satu dari pembatal keislaman dihukumi perbuatan tersebut kufur, maka dihukumi ala umumil fi'li, pada keumuman perbuatan. Wala yuhkam ala ainil fa'il, tidak dihukumi pada orangnya tadi. Kenapa tidak dihukumi? Sampai terpenuhi syarat layak tidak dia diponis sebagai kafir. Ada tidak penghalang dari dia? Ada syarat untuk memponis dia dan harus terhilangkan penghalang dari dia. Difahami? Misalkan antum punya mamang di pagar alam. Nah, datang dia ada ke batu besar. Ada apa di pagar alam? Ada keramat. Nah, mamang antum kalau maghrib sholat di masjid dia, Jumat melok sholat Jumat, Lebaran melok sholat Id, pacak dia ngucap assalamualaikum, katanya tadi. Nah, di pagar alam ini banyak informasi tukang kebun kopi digigit harimau. Kata pagar alam, ini nih puyang nih ngamuk dia. Caknya nak dibawakan kambing. Mamangnya Ahmad ngeret kambing. Mamangnya Ahmad, masya Allah, mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar, katanya. Muslim. Bawa seekor kambing, sembelihlah dia dekat keramat puyang ini tadi. Puyang nak makan kambing gitu. Pertanyaan anak, apakah langsung dikatakan, mamang kafir? Mamang telah keluar dari keislaman dan anda telah kafir, kufur. Gantilah KTP. Nah, maksud dari buku ini, yang bisa kita hukumi adalah perbuatannya. Perbuatan mamang ini kufur. Tidak bisa antum langsung hukumi orangnya tadi. Wala yukam ala ainil fa'il, tidak dihukumi orangnya tadi. Sampai kapan? Hatta nastaufiya alaihi syurut. Sampai kita tumpukan, kita penuhi pada dia syaratnya. Wa tantafi anhul mawani, dan tertiadakan dari dia tadi penghalang. Di antara syurut takfir apa? Iqamatul hujjah. Iya enggak? Antum lah iqamatul hujjah belum? Di antara penghalang dari kekafiran, penghalang dari pengkafiran adalah kebodohan. Hanya mamangnya Ahmad. Bocah itu tidak boleh, mang. Syirik ini kita harus menyembah kepada Allah, harus menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk buyang. Syirik besar ini. Tahu mat? Tahu. Aku tidak tahu mat. Nah, kan tidak tahu dia tadi. Belum dapat ilmu. Masa antum kafir kan? Difahami? Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya ikhwan, ada poin yang berikutnya. Antum pemponisan ini tadi, setelah dicek, ternyata benar. Disampaikan hujjah. Aku tahu nak apa.
Nah, pagar alam. Pokoknya ngeyel. Dilihat tidak ada orang yang maksa dengan keinginannya. Lalu disampaikan hujah, masih ngeyel. Antum pun lihat, ketika antum mengatakan mamang kafir, ya nak, ada sisi yang perlu antum pandang. Wa alla yatarattab ala tasrih wa ta'yin mafsadatun a'zam. Tatkala antum memponis dia, nama dia ini tadi dengan tegas, tidak memunculkan mafsadat yang lebih besar. Gara-gara antum ngomong mamang kafir, laju mamang tadi, antum digebuki sekampung. Gara-gara itu tadi, mafsadat bukan? Atau sampai antum diusir, ternyata mamangnya si Ahmad ini tadi wali kota pagar alam, langsung Ahmad diusir dari pagar alam. Ini aliran Khawarij, kata mamangnya tadi. Nah, dituduhnya Khawarij belum. ISIS suka mengkafirkan kaum muslimin. Nah, jelas ya? Kita baca keterangan yang dibawa di ta'liq. Fanahkumu 'alal fi'li, fanahkumu 'alal fi'li la 'alal fa'il. Yang kita hukumi adalah al-fi'il, perbuatannya, bukan pelakunya. Ka'an naqul man fa'ala kadza fahuwa kafir. Seperti kita mengatakan siapa yang melakukan perbuatan ini kafir. Siapa yang melakukan sihir maka dia kafir. Siapa yang menyembelih kepada jin kafir. Ini umum. Wala naqul fulan ibnu fulan kafir. Dan jangan kita katakan si fulan ibnu fulan kafir. Kenapa? Li'anna takfirul muayyan lahu dhawabit syar'iyyah. Dia memiliki ketentuan-ketentuan yang syar'i. Minha, diantaranya annastawfiya alaihi syurut. Di antara ketentuan-ketentuan syar'inya adalah kita penuhi pada dirinya syarat-syarat dulu. Wa tantafi anhul mawani', dan tertiadakan darinya penghalang. Wa nura'i al-masalih wal mafasid al-mutarattaba 'ala dzalik. Dan perlu kita perhatikan juga maslahat dan mafsadat yang ditimbulkan pada hal tersebut. Difahami? Sehingga ketika antum memponis secara terang-terangan orang tersebut kafir, perlu antum cek dulu, layak tidak dia dikafirkan dengan perbuatan dia ini tadi. Contoh, anak contoh agak sangar dikit ini contoh. Mau contoh nyata di negara kita? Berhukum dengan hukum selain Allah, apa hukumnya? Kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang berhukum kepada hukum selain Allah di muka bumi ini tadi, dari hukum-hukum yang menyelisih syariat, dia dinyatakan kafir. Ya benar. Siapa yang lebih memilih hukum-hukum yang menyelisih syariat dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Ya enggak? Siapa yang meyakini adanya hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Allah, dia kafir. Jelas? Sepakat? Reza, sepakat enggak? Sepakat ya? Sekarang, hukum yang dijalankan di suatu negara, terkadang hukum tersebut menyelisih syariat, tidak sesuai dengan hukum syariat. Apakah bisa antum langsung katakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut langsung dikatakan kafir? Tidak bisa. Antum harus cek dulu, layak enggak ini tadi?
Seorang presiden, seorang menteri, seorang gubernur, layak enggak seorang DPR ini antum ponis dia tadi langsung dinyatakan dia kafir? Layak atau tidak? Ternyata enggak layak. Dia enggak tahu ilmunya. Ternyata karena dia tendensi dunia, karena dia dipaksa, karena dia begini-begini, banyak hal. Kalaupun terpenuhi, dicek memang terpenuhi. Sudah, antum melakukan riset iqamatul hujjah, dia ada ilmu begini, terpenuhilah, layak dikatakan kafir. Antum lihat dulu mafsadat maslahat. Gara-gara antum bilang kafir, langsung Nusa Kambangan menanti antum. Difahami? Itu juga tidak boleh. Jelas? Nah, namun ya ikhwan, ada yang perlu diperhatikan baik-baik dalam bab ini. Dalam masalah takfirul mu'ayyan. Sebagian orang suka memponis orang yang menerapkan syarat takfir pada person tertentu. Terkadang suka diponis dengan pemahaman murji'ah. Ngesankan tidak mau mengkafirkan. Difahami? Memberikan kesan tidak mau mengkafirkan. Ada orang melakukan syirik. Apa syiriknya? Contoh misalkan di Indonesia, di sebagian wilayah Indonesia ini ada masyarakat yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikut pengajian, ikut pengajian. Salat Jumat, salat Jumat. Salat 5 waktu dijaga, dijaga. Salat Id, salat Id. Luar biasa dia. Secara zahir Islam, Muslim. Ya. Bahkan ada pembelaan-pembelaan terhadap Islam. Namun dia punya adat istiadat, kebiasaan. Setiap awal tanggal 1 Muharram, mereka bermasyarakat kampung ini tadi menyembelih kambing, kemudian ditaruh di larung, ya, ada kembangnya 7 warna, ada kembang setaman, ada buah-buahannya, ada kepala kambingnya, lalu mereka lepas ke laut, ya. Ada apa tidak nih? Jangan ngarang-ngarang antum. Ada apa enggak di Indonesia? Ada kan? Nah, yang seperti ini antum ditanya, apa hukum orang-orang tersebut? KTP-nya Islam semua. Antum katakan, apakah kafir itu orang? Antum mengatakan, perbuatan mereka kufur. Terus ditanya, itu Pak Yono, ketua acara itu tadi, kafir apa bukan? Kata antum, enggak. Belum bisa kita katakan kafir. Setahu saya, dia bersama kaum muslimin. Kita perlu iqamatul hujjah, nyampaikan ilmu dulu. Kita lihat kondisi dia begini. Antum punya teman, oh enggak bisa, harus dikafirkan itu tadi. Kalau antum tidak mengkafirkan, antum punya pemahaman irja, murji'ah. Muhammad pula ini dah. Dan ini ada sebagian orang yang seperti ini. Dia tidak mau memberikan uzur kepada mereka. Langsung siapa yang terjatuh pada syirik, kafir. Diyakini kafir. Tapi dia tidak mau terang-terangan. Yang jelasnya saya yakin dia kafir. Tapi saya tidak mau terang-terangan teriak. Kenapa? Nanti saya digebuki. Tapi yang saya yakini dia kafir. Difahami? Nah, yang seperti ini enggak masalah, sudah. Sebenarnya, ya akhi, antum meyakini kafir, silahkan. Boleh antum, boleh. Apa alasan antum? Mungkin alasan dia, mungkin aja ada alasan.
Kita di zaman sekarang ilmu sudah tersebar. Masa dia tidak tahu kalau itu syirik? Ilmu sudah tersebar. Ada radio, ada YouTube, ada segala macam. Masa antum tidak tahu kalau itu syirik? Kemana saja antum? Tidak ada uzur bagi antum. Dasar nggak mau belajar. Ana meyakini dia kafir. Ya silakan akhi. Silakan antum meyakini dia kafir. Mungkin antum memandang di zaman sekarang tidak ada lagi uzur bil jahl karena ilmu sudah tersebar. Memang ada sebagian para ulama mengatakan sudah tidak ada lagi uzur bil jahl. Ilmu sudah tersebar begini. Ada sebagian memandang nggak bisa. Butuh di iqamatul hujjah. Ana pribadi dulu ketika di Yaman tanya dengan salah seorang pengajar namanya Syekh Abdul Khattab Al-Libi. Ana bilangnya Syekh, aneh nggak waktu itu Syekh mau keluar masjid, ana cegat. Ana bilang Syekh, di negara kami di Indonesia terkadang ada orang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta di kuburan. Boleh anak katakan kafir? Jangan dulu katanya. Negara antum Indonesia ini ilmu jauh. Banyaklah orang yang tidak ngerti ilmu, banyaklah kebodohan di sana. Antum sampaikan dulu hujjah. Ajari mereka. Tugas antum ngajari bukan mengkafirkan. Tugas kita itu ya ikhwan ya tulabul ilm. Tugas kita ini para dai, para tulabul ilm mengajak orang yang kufur diajak kepada Islam. Difahami? Antum dakwai dia. Kalau antum tahu itu kufur, antum dakwai, antum datangi. Antum sudah iqamatul hujjah apa belum? Difahami? Nindak. Yang jadi masalah itu ketika dia melihat adanya ustadz-ustadz, adanya dai-dai, adanya masyayikh yang memberikan uzur dulu, tidak segarampangan mengkafirkan sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan tertiadakan penghalangnya, langsung diponis ini adalah murji'ah. Ini pemikiran madakhilah, pemikiran Rabi al-Madkhali dan para pengikutnya. Na'udzubillah. Sampai dengan lancang berani mengatakan bahwasannya di Indonesia dakwah salafiyah yang dibawa oleh ustadz-ustadz dari Madinah ataupun dari Yaman punya pemikiran murji'ah. Sampai ada yang berani seperti itu. Mungkin anda bertanya, masa iya ustadz? Tanya sama Wandi. Ustadznya Wandi, ustadz lagi. Seperti ini tidak layak. Itulah belum. Dakwah kita itu bukan masalah seperti ini tadi. Dakwah itu luas. Ya, ada apa namanya tauhid, kita butuh nyampaikan, kita butuh pelajaran fikih. Masa memponis murji'ah? Dikit-dikit mengkafirkan. Tuduhan murji'ah, fulan murji'ah. Sampai dengan tegas mengatakan, udah ini pemahaman murji'ah semua. Nggak ada yang seperti ini ya ikhwan. Difahami? Ya. Ada di Indonesia, memang ada. Dibawa oleh sebagian orang-orang yang pernah belajar di Yaman. Satu seniornya dulu pernah belajar di Dammaj. Ya. Satunya lagi pernah belajar di Fiush. Satunya lagi pernah belajar di Fiush. Ada beberapa orang di Indonesia ini yang punya pemikiran seperti ini tadi. Di mana pondoknya, di mana tempatnya masih kita rahasiakan. Ya, tapi ada di Indonesia. Waspada. Kemudian kata penulis buku ini, bal hadhil quyud laysat fi ta'yin syakhsi bil kufri faqat. Bahkan al-quyud, qaid, ketentuan-ketentuan seperti ini bukan pada pemvonisan kekufuran pada person saja. Ya. Jadi qaid, ketentuan seperti ini, apa ketentuannya ya, Ikhwan? Dalam mengkafirkan seseorang harus ada ketentuannya. Nah, ketentuan-ketentuan seperti ini melihat terpenuhi syaratnya tidak, tertiadakan penghalangnya tidak, diperhatikan maslahat dan mafsadat,
ketentuan seperti ini bukan cuma pada permasalahan memponis seseorang di atas kekufuran, bukan. Tapi bal hatta ma huwa duna dzalik kal'ani masalan. Bahkan pada permasalahan yang di bawah kekufuran pula juga tidak boleh, ikhwan. Sembarangan seperti melaknat. Tidak boleh, ikhwan. Antum sembarangan melaknat orang. Dasar ente terlaknat. Anta mal'un. Tidak boleh. Ya enggak? Kesel sama si Ahmad. Ahmad belajar ngantuk. Piket tidak mau. Makan duluan. Langsung dikatakan Ahmad mal'un, anta terlaknat. Boleh apa enggak? Jawaban enggak boleh. Difahami? Nah. Masuk dalam bab ini, ikhwan, tidak boleh sembarangan memponis anta khariji, engkau khawarij, anta mubtadi', anta hizbi. Tidak boleh. Nindak sembarangan saja. Ya enggak? Awas, itu khawarij. Otak ente ditaruh kelingking, bukan ditaruh di kepala. Ya. Sampai ada ikhwan min babil faedah. Ya. Di Palembang ini ada yang bilang jadi tersebar video Ustadz Yazid ngomentari Laskar Jihad. Ya enggak? Nah. Jadi ada umahat di Palembang ini yang otaknya ditaruh di kelingking, bukan ditaruh di kepala. Afwan, bahasanya agak kasar. Bilangin gini, darul hadis itu khawarij. Nah, dia bilang ke umahat lain. Umahat itu tanya ke ana, Ustadz, khawarij itu apa sih Ustadz? Ana jelas ke, khawarij itu adalah teroris seperti ISIS. Baru dia cerita, oh itu Ustadz. Nah, cerita ada umahat bilang jangan belajar ke darul hadis, darul hadis itu khawarij. Ana faham. Yang dimaksudkan ini tadi mungkin karena kita pernah belajar di ustadz yang dulu mantan Laskar Jihad. Difahami? Ini otak yang umahat ini tadi kurang dibuat bahagia sama suami, jadi kayak gini. Tolong para ikhwan-ikhwan kalau punya istri, buatlah bahagia istrinya. Beliin baju, belikan perhiasan, ajak umroh. Ya enggak? Supaya enggak ngawur seperti ini. Itu kan ngawur. Ya enggak? Ngawur, enggak punya thabit itu tadi ya. Kasihan kalau yang enggak punya thabit seperti ini. Mesti mending kalau istilah orang tuh otak ditaruh di dengkul, ini kali di kelingking atau di tumit. Kalau antum enggak punya ilmu, jangan ditampakkan supaya antum enggak tahu. Mending antum jawab wallahu alam. Ya enggak? Dia tidak paham apa itu khawarij. Ya enggak? Tidak paham. Ngeri kali tuduhan terhadap khawarij. Ngeri kan? Seperti itu. Ini makanya antum belajar. Ikhwan, anak kasih contoh. Di Indonesia ini dakwah salafiyah yang ada, para dai-dai sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak durus dakwah atau kajian. Ya, kajian dibuka di masjid-masjid, adakan tabligh akbar, tauhid dan yang semisalnya, karena itu lebih penting. Sangat-sangat penting dalam bab ini tadi. Betapa banyaknya kita jumpai di kalangan ikhwan-ikhwan kita dalam bab tauhid ini rapuh. Sudah mulai mengikis sehingga tidak bisa membedakan mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang syirik, mana yang kufur, mana iman, mana Islam, itu tidak bisa dibedakan sama sekali. Karena tersamarkan jarangnya dibuka kajian-kajian seperti ini. Ingat
sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, salafiyah itu laisat jubbatan mata turid antal basaha, ya. Tatkala engkau ingin pakainya, engkau pakai. Tatkala engkau ingin melepasnya, engkau lepas. Kata Syekh Mubil bukan seperti itu. Salafiyah itu adalah ilm, amal, akidah, manhaj. Jadi bukan cuma sekedar kelompok. Kalau aku sudah ngaji di sini, aku salafi. Enggak. Antum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Masing-masing kita akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian. Antum tidak akan bisa menjawab pertanyaan dengan jawaban, "Aku sudah ngaji di Darul Hadis." Ya Allah, ya Rabbul Alamin, aku lulusan Jamiah Islamiyah. Ya Allah, aku lulusan Ummul Qura. Ya Allah, aku lulusan Darul Hadis Dammaj. Tidak bisa. Antum akan ditanya terhadap diri antum masing-masing. Ya ikhwan, jangankan kita, yang ustadz-ustadz di Indonesia ini keilmuannya jauh. Antum tahu Al-Hasan Al-Basri? Al-Hasan Al-Basri, alim ulama. Lihat muridnya. Di antara murid Al-Hasan Al-Basri siapa? Wasil Ibnu Atha. Ya betul tidak? Bishr Al-Mirisi pernah belajar bersama siapa? Abu Hanifah. Banyak dari murid-murid ulama terdahulu, imam-imam besar terdahulu, murid-muridnya juga yang menyimpang dari ajaran gurunya. Itu menunjukkan ikhwan pelajaran ibrah bagi kita semua dalam keistiqomahan, dalam kesalafiyahan, bukan berdasarkan guru, bukan berdasarkan komunitas. Seberapa sih ilmu gurunya antum dibandingkan Al-Hasan Al-Basri? Ustadznya antum, seberapa sih ilmu ustadznya antum dibandingkan Al-Hasan Al-Basri? Al-Hasan Al-Basri dibandingkan ulama yang zaman sekarang mungkin ilmunya nggak sebanding. Beliau punya murid Wasil bin Atha. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dibandingkan gurunya antum, dibandingkan guru kita, dibandingkan diri kita nih, seberapa ilmunya? Nggak sebanding ya ikhwan. Dia punya murid Bishr Al-Mirisi. Difahami? Bishr Ibnu Ghiyas Al-Mirisi atau Al-Marisi, yang dibantah oleh Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi. Nah, itu bisa bayangkan, ulama-ulama besar punya murid, punya orang yang pernah belajar dengan dia, punya pemikiran-pemikiran yang bisa keluar dari jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sehingga dari sini ya ikhwan, nasihat untuk antum semua yang belajar di sini, jangan antum mengandalkan sudah saya ini salafi karena saya berada di komunitas ini, saya salafi karena saya belajar di sini. Tidak. Contoh antum nyata di Indonesia, salah seorang tokoh besar yang ada di Indonesia, katanya ketua ormas atau yang semisalnya, yang pernah mengatakan nggak apa-apa itu sholatnya renggang-renggang, nggak apa-apa sholatnya renggang-renggang, ya benar, biar nanti syaitan ikut sholat, ya, ya, sebut saja Said Akul Siraj. Dari mana belajarnya? Doktornya dari mana? Ummul Qura. Berapa banyak ya ikhwan orang yang belajar dididik oleh para ulama Saudi Arabia, duduk di majelisnya para ulama, punya pemikiran takfiri, punya pemikiran sufiyah, punya pemikiran asy'ariyah, maturidiyah, dengan berbagai macamnya. Banyak orang yang belajar di Jamiah Islamiyah, banyak pulang-pulang atau ke negaranya atau bahkan di Saudi sendiri adalah orang yang menggerakkan pemikiran ikhwanul muslimin, pemikiran khawarij. Apakah bisa menyelamatkan tempat antum belajar? Tidak ya ikhwan. Betul-betul as-salama minallahi subhanahu wa ta'ala. Difahami baik-baik. Nah kita ini kadang tidak, kita ini merasa sok hebat, mentang-mentang kita ikut pengajian dalam suatu komunitas salafi, berada pada ustadz tertentu, antum seakan-akan antum tidak akan mungkin terjatuh pada kesalahan. Tidak. Yang bisa menyelamatkan antum adalah ilmu, bukan keberadaan antum bersama seorang ustaz. Itulah. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Kumail bin Ziyad, "Ya Kumail, al-ilmu yahrusuka wal mal tahrusuhu." Ilmu itulah yang menjaga engkau. Harta engkau yang menjaganya. Lihat orang yang berilmu. Orang yang berilmu ya ikhwan, tanpa ada di hadapan ustaz, tanpa ada di komunitas, dia tetap akan istiqomah.
Antum mau membuktikan antum betul-betul antum dijaga ilmu, bukan dijaga oleh komunitas, bukan dijaga oleh ustadznya antum, bukan dijaga oleh pondok pesantrennya antum. Ketika antum sendirian di negeri suatu orang yang di sana hidup lingkungan awam, di situ antum akan terasa antum ini dijaga oleh ilmu atau dijaga oleh komunitas. Di situ antum akan tahu. Difahami baik-baik. Makanya yang dituntut bagi kita sekarang itu dituntut bagi kita sekarang adalah thalabul ilmi syar'i. Jangan terlalu banyak komentar. Mau komentari ini, mau komentari ini, apalagi yang saking anak tanbih. Ini nasihat kepada seluruh ikhwah dimanapun berada. Istrinya dijaga baik-baik, dipegang baik-baik. Antum yang belajar kalau punya istri, nanti istrinya dipegang baik-baik. Jangan ikut permasalahan nawazil. Sya'nul mar'a, kata Syekh Muhammad Umar Bazmul, urusan wanita, kedudukan wanita itu tugas utamanya suaminya. Ya ikhwan, tugas utamanya suaminya. Ini enggak. Seorang wanita, antum gimana mau menghukumi, mengatakan bahwasanya fulan sesat, fulan menyimpang, fulan begini, antum kenal juga enggak? Pernah muamalah enggak? Tahu detail enggak? Antum urusan antum di rumah. Perempuan yang kerjaannya ngurusi luar, tahu itu namanya istri atau perempuan yang tidak ngurusi suami atau anak. Mainnya apa? Medsos. Makanya antum kalau mau nikah, Wandi, tanya dulu istrinya antum, punya HP enggak? Dia jawab, tak punya HP kak, katanya. Enggak punya, aku HP. Nikahin, cepet-cepet. Gak ada mahar, lapor ke Lukman nanti. Insya Allah yang bayarkan mahar. Ya. Kalau ada akhwat yang seperti itu. Kalau dia bilang, aku punya iPhone 3, Android 2, ada 5 HP, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, segala macam. Pikirkan, pertimbangkan baik-baik. Ya enggak? Kenapa? Ini korban medsos. Ya enggak? Nah seperti ini enggak selayaknya. Ngeri tuduhan khawarij lah. Khawarij, paham khawarij lah. Ya. Sekarang anda tanya, siapa masyayikh yang paling pakar tentang masalah khawarij di zaman sekarang? Sampai sebagian masyayikh di Saudi Arabia mengatakan a'lamul masyayikh bil khawarij, orang yang paling ngerti dengan tentang khawarij. Antum nggak gampang-gampang. Siapa? Syekh Dr. Ibrahim Al-Muhaimid, masyayikh di Saudi yang mungkin dikatakan oleh sebagian para ulama adalah orang yang paling ngerti tentang khawarij. Antum tahu enggak khawarij? Pernah ketemu syekhnya? Alhamdulillah, ustadznya antum udah pernah ketemu. Ya, enggak? Kalau bilang gurunya Imam Bukhari, udah pernah. Kemarin di Jeddah hadir, luar biasa keilmuannya beliau. Beliau punya kitab namanya Khawarijul Asr atau Khawariju Asrina. Punya kita. Ya. Khawarij di zaman kita sekarang ini tadi. Itu masyayikh yang paling ngerti tentang khawarij. Beliau kalau ngisi di muhadharah itu rata-rata tentang permasalahan itu tadi. Tinggal di Madinah. Mobilnya aja Lexus GMC, nyetir sendiri. Ya. Ibrahim Al-Muhaimid. Kemarin anak sebelum pulang itu mampir ke kajian beliau satu malam sebelum anak pulang ke Indonesia. Anak hadir di kajiannya di Jeddah. Waktu itu bahas Mukhtasar Sahih Bukhari. Syekh Ibrahim Al-Muhaimid. Ini faedah ya ikhwan, ya enggak? Kemudian kata penulis buku ini, faqad warada fin nusus la'nu syaribil khamri. Sungguh telah datang dalam nas-nas dalil laknat kepada orang yang minum khamr. Lakin warada an Umar,
radhiyallahu anhu, akan tetapi datang dari Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah. Ada seseorang di zaman Umar, ya, namanya Abdullah. Wa kana yulaqab himaron. Dia dilakopi dengan lakop himar. Jadi ada seseorang di zaman Rasul namanya Abdullah. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia biasa sering membuat Rasul tertawa. Sahabi ya ikhwan, sahabi muslim. Ya. Biasa membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mencambuknya dengan sebab sering minum mabuk. Mabuk. Fa'utiya bihi yauman fa'amara bihi fajulida. Lalu pada suatu hari didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pun diperintahkan oleh Rasul untuk digebuki, dipukul. Faqala rajulun minal qaum. Ketika dia digebuki, dicambuk, tahu-tahu ada orang yang komentari, Allahumma la'anhu ma aktsara ma yu'ta bihi. Ya Allah, laknatlah dia. Alangkah seringnya dia digebuki. Maksudnya apa? Alangkah seringnya minum ini, oi. Terlaknatlah kau, semudah kau. Terlaknatlah kau. Kesel wong Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, la tal'anu. Jangan engkau laknat dia. Fa wallahi, sungguh demi Allah, ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Sungguh demi Allah, aku tidak mengetahui pada dia ini tadi, melainkan bahwasanya dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah ya ikhwan. Keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, Rasul mengatakan ini orang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini orang terjatuh pada perbuatan dosa. Kapan? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ya ikhwan, orang yang terjatuh pada perbuatan dosa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada. Dalam kisah ini juga terdapat faedah ya ikhwan. Antum gak usah heran, kadang sebagian orang Indonesia ini apa namanya, kita kasih uzur karena dia tuh kurang pengajian. Suka komentar gini, masa iya sih datang-datang ke kota suci, di tanah suci, apa nggak takut Allah Subhanahu Wa Taala, maksiat di situ, di kota suci, di Madinah, nyopet, nipu, dah kurang pengajian inti. Nggak usah ngomong kayak ini, omongan ini kalamul fadhi, ucapan omong kosong, nggak ada faedahnya. Ini orang di zaman Rasul SAW, Rasul masih hidup, wahyu Al-Quran itu turun, Rasul sebagai pemimpin, syariat Islam ditegakkan. Ada orang yang terjatuh pada pemaksiatan, difahami? Ada orang terjatuh pada perbuatan dosa. Kenapa? Ghalabathu al-hawa, terkalahkan oleh hawa nafsu. Ada seseorang datang kepada Rasul, dia bilang, ya Rasulullah, aku cium cewek. Gimana? Kata Rasul, banyak sholat 5 waktu. Ya enggak? Ada datang ke Rasul, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk zina. Hah? Zina? Ingin enggak engkau zina sama emakmu? Enggak ya Rasulullah. Sama saudarimu? Enggak ya Rasulullah. Sama anakmu? Enggak. Sama bibimu? Enggak. Nah, kalau kau enggak ingin pada keluargamu, ngapain kau zinain anak orang? Ya Rasulullah, kalau gitu aku enggak mau zina. Ada aneh-aneh. Ya enggak? Enggak tahu ilmunya, kadang terkalahkan hawa nafsu atau yang semisalnya. Difahami? Wadih? Seperti itu. Ini enggak, kadang ada sering orang tanya, masa iya sih di tanah haram mau berbuat dosa? Nah, di tanah haram 1400 sekian Hijriah ini tadi, di zaman Nabi SAW masih memungkinkan terjatuh pada perbuatan dosa ya ikhwan. Ya, itu ungkapan omong kosong. Ya.
Apa nggak takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Aduh, enggak usah juga. Ya, kita doakan saja orang yang terjatuh pada perbuatan dosa itu tadi, doakan mudah-mudahan diberikan taufik, diberikan hidayah atau tegur nasihati. Karena sebagian orang seperti itu. Nggak mungkin kan orang terjatuh pada perbuatan haram. Kadang sebagian juga di Indonesia ini, sebagian ikhwan kita salafi ini, dua kota suci, Mekah dan Madinah sampai hari kiamat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Ya enggak juga sih. Enggak ada dalil yang seperti itu. Ya enggak? Orang bermaksiat di sana juga banyak. Ya enggak? Kembali ke person masing-masing. Kata Salman Al-Farisi, ya Abu Darda, innal arda la tuqaddisu ahadan, innama yuqaddisul mar'a amaluhu. Wahai Abu Darda, suatu negeri itu tidak bisa menjamin seseorang untuk selamat bersih. Yang membersihkan dia adalah amalan dia sendiri. Jelas ya? Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jelas? Adapun syurutut takfir, syarat-syarat pengkafiran. Ya. Syarton, ada dua syarat. Yang pertama, ayyakumad dalil ala anna hadzal amala mimma yakfur bihi fa'iluhu. Syarat pertama, adanya dalil yang menunjukkan bahwasannya perbuatan ini termasuk perbuatan yang menyebabkan pelakunya dikafirkan. Jadi harus dalil. Ini perbuatan termasuk perbuatan yang menyebabkan orang tersebut layak dikafirkan atau tidak. Difahami? Ada orang tidak mau bayar utang. Ya nak? Ada orang tidak mau bayar utang. Ngutang 10 juta. Ditagih tidak bayar. Pas dilihat, tahu-tahu ganti mobil. Ditagih lagi bulan depan, tidak bayar. Tahu-tahu dilihat jalan-jalan sekeluarga ke Lombok, update status story WA-nya. Ditagih lagi 3 kali nagih. Pas dilihat pergi umroh. Nah, kau ini ditagih tidak kata utang dasar, kau ini kafir. Boleh apa enggak? Boleh? Enggak boleh? Ya. Kenapa enggak katakan boleh? Cuma enggak bayar utang enggak bisa dikafirkan. Pahami? Saking kesel, kafir. Ya enggak? Misalkan contoh lain, belanja di rumah makan, dia mau makan, tulisan rumah makannya, rumah makan Haji Didi misalkan itu tadi, misalkan makan Haji Didi. Tahu-tahu pas apa namanya, nota ya, apa istilah kerennya kalau di restoran tuh, stroke, bill, bill ya, nah, bill atau stroke-nya ya. Pas dijengok, masa nasi sate, nasi ayam bakar sama soto 1,5 juta, makan cuma bertiga. Ya, makan kena 1,5 juta. Keluar tadi dia tadi dasar kafir ya kan. Tahu keluar pas nak bayar, anak mahalnya Mbak. Ya Mbak ini tadi ternyata mungkin mahal itu tadi kan ditekani wong atau mungkin apa? Terus dia ngomong, asal Pak Haji kamu kafir kamu nih. Boleh apa enggak? Nah boleh, kenapa? Karena tidak ada dalil yang seperti itu tadi, difahami. Jadi ada dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut kekufuran. Yang kedua, intibakul hukmi ala syakhsil muayyan. Intibak, tercocoki hukum tersebut pada person tertentu tadi. Memang cocok, layak, pas. Difahami? Ikhwan, ini anak lanjutkan ya. Kita juga karena penting, ini tidak bisa diputus. Anak sampai selesaikan. Ini syarat pengkafiran. Yang kedua, mawani. Mawani ini penting. Ya.
Mawani'ut takfir, penghalang-penghalang dari pengkafiran. Maksudnya gini, antum tidak boleh memvonis orang tersebut sebagai orang yang kafir apabila didapati adanya penghalang. Apa penghalang itu? Yang pertama, al-jahlu bit-tahrim. Al-jahl, ketidaktahuan atau kebodohan tentang keharamannya. Dia tidak tahu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai mengutus seorang rasul. Disebutkan di sini, al-jahlu alladzi ya'dzuru bihi wal jahlu bit tahrim, la al-jahlu bil hukmi. Misal al-jahl bihima fi mas'alatin fiqhiyah. Ya ikhwan, jahil yang dikasih uzur ini adalah kejahilan tentang pengharamannya, bukan tentang hukumnya. Difahami? Misalul jahil, contoh kejahilan, bihima, jahil tentang keharaman dan tentang hukum. Jadi gini, anak-anak kasih tahu dulu. Kejahilan itu ada dua bentuk. Jahil tentang hukum, jahil tentang keharamannya. Gini, ada orang jahil tentang hukum. Dia tahu itu tidak boleh, tapi dia tidak tahu kalau itu haram. Difahami? Nah. Gini, dia tahu tentang orang yang berpuasa, contoh orang yang berpuasa. Dia tahu orang yang berpuasa itu hukumnya tidak boleh makan, ya enggak? Tidak boleh minum, ya kan? Dia tahu orang yang berpuasa hukumnya tidak boleh makan dan minum. Ini contoh, anak kasih contoh. Ahmad, dia tahu hukumnya orang yang berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tahu. Ketika si Ahmad makan dan minum, tapi Ahmad tidak tahu kalau hukumnya haram kalau makan dan minum. Difahami? Dikira dia orang yang berpuasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi kalau makan minum itu tidak haram. Maka kita katakan, kalau Ahmad makan dan minum siang hari bulan Ramadan, batal tidak puasanya? Batal. Difahami? Dikatakan puasa Ahmad batal. Kenapa? Karena dia sudah tahu hukumnya. Difahami? Jelas ya? Nah, di sini disebutkan kejahilan yang dikasih uzur ini tadi, kejahilan tentang keharamannya, hukumnya haram. Bukan kejahilan tentang suatu hukum. Faham letak perbedaan tadi? Kak Didi ya, faham ya? Jelas ya? Kaget. Ana contohkan hadis. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, halaktu. Aku binasa. Aku binasa. Dia mengatakan gitu kan? Dia main sama istrinya, hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian dia datang, ya Rasul, ya Rasulullah, aku binasa. Ucapan dia aku binasa itu menunjukkan dia tahu hukum. Ya betul tidak? Ditanya Rasul, ngapoi? Aku main ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mampu tidak puasa 6 bulan, 2 bulan berturut-turut 60 hari? Ya enggak? Tidak mampu katanya. Bebaskan budak? Tidak mampu. Ya enggak? Ini kan menunjukkan dia tahu hukumnya,
Tapi dia tidak tahu tentang keharaman itu tadi. Difahami? Jelas? Dia tidak tahu tentang konsekuensinya kafarah, tapi dia tahu hukumnya. Al-jahlul ladzi ya'dzuru bihi wal jahlu bitahrim. Dia tahu tentang afan yang tadi kisah orang yang hubungan suami istri di bulan Ramadan, tahu hukumnya haram. Ya, tahu dia hukumnya haram. Artinya dia mengatakan aku binasa ya Rasulullah. Dia tahu tentang haramnya. Misalul jahl bihima fi mas'alatin fiqhiyah. Lau jama'a ar-rajul zawjatahu fi nahari Ramadan wa qala ana ajhal annahu manhiyun anhu fa innahu yu'dzar minal kaffara wal isma alaihi wa alil qada faqat. Contoh misalkan kalau ada seseorang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan dan dia mengatakan aku tidak tahu itu terlarang, maka dia dikasih uzur, selamat dari kafarah dan selamat dari dosa, dan wajib bagi dia mengqadha. Ada orang main dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, ditanya, kenapa antum lakukan? Dia mengatakan aku tidak tahu kalau itu terlarang. Difahami? Nah. Lakin lau qala ana a'lam annahu minhu annahu manhiyun anhu lakin la a'lam anna hukmal jima' fi nahari Ramadan yatarattab alaihi kafarah mughalladzah fa innahu la yu'dzar minal kafarah. Akan tetapi kalau seandainya dia mengatakan aku tahu itu terlarang, akan tetapi aku tidak mengetahui bahwasanya hukum berjima' di siang hari bulan Ramadan menyebabkan adanya kafarah yang mughalladzah, maka orang tersebut tidak dikasih uzur dalam bab kafarah. Orang yang datang kepada Rasul, dia mengatakan halak tu, berarti dia tahu itu hukumnya haram, tapi dia tidak tahu kalau ada kafarah. Difahami? Jadi dia yang dikasih uzur ini hukum bitahrim, al-jahl bitahrim, bukan jahl bil hukum. Difahami? Contoh dalam bab kesyirikan, dia tahu kalau itu perbuatan tidak boleh dilakukan, syirik, tapi dia tidak tahu ya, kalau konsekuensi dari perbuatan dia ini tadi, dia akan dinyatakan kafir. Difahami? Dia tahu ini tidak boleh, terlarang dalam syariat, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu boleh atau tidak? Aku sudah tahu itu tidak boleh. Tahu antum kalau itu tidak boleh? Tahu. Katanya hukumnya haram, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu itu tidak boleh. Dilakukan dia, tapi dia tidak tahu kalau konsekuensi dari perbuatan tadi adalah dia akan divonis kafir. Difahami? Maka yang seperti ini tidak dikasih uzur. Kenapa? Karena dia tahu. Difahami? Nah, jadi ada dua permasalahan. Sekarang ada orang menyembelih hewan, ya, dilempar ke laut. Tahu tidak dia tadi hukumnya itu haram? Kalau dia tahu, aku tahu ini haram dalam Islam, tidak boleh. Tapi dia tidak tahu kalau ini merupakan kekufuran, maka tidak diberi uzur. Iya tidak? Difahami? Tidak diberi uzur. Ada orang menyembelih, kemudian dibuang kepalanya ke laut, dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul, untuk Nyi Blorong katanya. Ditanya, antum tahu nggak ini tidak boleh? Tidak tahu. Kata kiai-kiai kami boleh-boleh saja. Iya tidak? Dikasih uzur? Kasih uzur. Difahami? Nah, orang yang melakukan kesyirikan seperti itu, kan antum butuh pengecekan lagi dengan dia. Bisa jadi dia tahu itu haram, bisa jadi memang nggak tahu. Ya benar. Sebagian kita ya kawan yang ngaji salafi ini tadi, ya, yang pengajian salaf ini, kadang kita itu terjatuh pada perbuatan sebelum kenal ngaji. Dulu ada mantan preman, banyak jimat segala macam, nggak tahu kalau itu syirik. Ya benar.
Banyak pelarisnya, bedagangnya, udah tahu kalau dia syirik. Kadang ada yang seperti itu. Nah, jelas ya? Yang kedua, al-ikrah, keterpaksaan. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, ya, melainkan orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Ya ikhwan, keterpaksaan itu al-ikrah yakunu fil aqwal wal af'al la fil i'tiqad. Keterpaksaan itu berarti ada yang memaksa. Nah, ada yang memaksa ini itu ada pada ucapan dan perbuatan, bukan pada keyakinan. Sembelilah. Kalau kau tidak menyembelih kambing, dilemparkan ke laut, kudor kepala kau. Tembak, dibunuhnya. Berarti kan dipaksa. Sembelih sampai dilemparkan ke laut, tapi hatinya tetap mengimani Allah Azza wa Jalla. Kufur apa enggak? Enggak kufur, karena ada yang maksa. Difahami? Nah, sehingga uzur bagi orang yang seperti ini apabila paksaan tersebut nyata gitu loh. Bukan paksaan yang sifatnya terpaksa, Ustaz. Difahami? Ada nyata paksaan itu. Ya, kata para ulama, paksaan yang nyata itu bisa menyebabkan hilangnya nyawa, tumpahnya darah, ya, atau memudaratkan hal-hal yang pada diri kita, keluarga kita. Itu keterpaksaan yang nyata. Cuman tidak jelas paksaannya tadi. Jawabannya terpaksa. Apa kau? Terpaksa. Terpaksa puluh. Ngapa kau nyopet? Terpaksa. Nyopet terpaksa. Siapa yang maksa? Ya, ditangkap polisi. Kenapa kau bobol mobil itu? Pak, terpaksa nih Pak, aku lada kati beras. Siapa yang maksa? Ya enggak? Nah, terbuang. Enggak ada uzur. Ya enggak? Terpaksa. Ada ditanya, Ustaz, ngapa maling? Jajan kawannya dimaling. Terpaksa Ustaz. Siapa yang maksa? Wandi? Tidak. Apa? Terpaksa Ustaz. Karena lapar. Sudah makan dari pagi. Ya enggak? Di puasa santri. Puasa. Enggak. Makan nasi ada, lauk ada. Bakso semalam. Masih utuh. Ya sudah, masih utuh. Suruh aja santri puasa tiap hari supaya tidak repot masak lagi kan. Santri kami ini tingkatan wali. Disuruh puasa malah makan dia. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya, syarat atau penghalang yang keempat, al-ighlaq. Ighlaq itu artinya tertutup. Tertutup di sini maksudnya tertutup akalnya. Tidak sadarkan diri bahasa kitanya. Apa bahasanya? Apa Zak? Kalau bahasa kerennya. Jadi dia tidak bisa diponis karena ighlaq. Karena tidak sadar. Ada istilahnya tidak? Dalam dunia kepolisian. Uang ini tidak bisa dianu. Apa sedikit ada? Kalau sering pas ditangkap, tidak jadi dia di apa namanya, jatuhi pidana, apa, gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Ya, saya gangguan jiwa. Mirip-mirip kayak gitu tadi. Nah, ighlaq, akalnya tertutup. Kalau ada orang mabuk, akalnya tertutup, mecai kaca mobil uang, kena pidana enggak? Kena. Mabuk. Nah, dalam Islam
orang yang tidak sadar karena tertutup akalnya, gila atau yang semisalnya, itu tidak ada kena pidana, tidak bisa dihukum. Ya. Ada sebab, mungkin sebabnya terlalu bahagia, saking bahagianya dia tidak sadar gitu loh, ya enggak? Atau saking sedihnya tidak sadar dia, atau saking marahnya tidak sadar, saking sedihnya nangis dia, baru saja ditinggal orang tuanya meninggal, sedih sambil nangis, tiba-tiba ada orang bilang, yuk aku nak bayar utang yuk. Sudah, ambillah kau usah lah pokoknya, nak bayar lunas. Bawaan sedih, akalnya tertutup, tak normal. Paslah sudah, seminggu kemudian lagi dia. Enak. Boleh enggak yang tadi? Berlaku enggak hukum tadi? Tidak, karena ikhlak. Difahami? Kita baca hadisnya. Di situ ada ta'liq nomor 2. Unzur al-qaid al-musnad li Syekh Al-Utsaimin wa yakunul iglaq bi farahin syadid aw ghadabin syadid. Iglaq itu tadi tertutupnya akal terkadang dengan sebab farahin syadid, bahagia yang sangat sekali, atau ghadabin syadid, marah yang sangat. Qala subhanahu wa ta'ala, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Tatkala Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah, qala bi'sama khalaftumuni min ba'di. Lalu Musa mengatakan, seburuk-buruk apa yang kalian tinggalkan aku ini tadi, apa yang kalian gantikan padaku ketika aku pergi. Ajiltum amra rabbikum, apakah kalian ingin menyegerakan azab Allah? Wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajru ilaihi. Lalu ini kan Musa lagi marah ya ikhwan. Ya ikhwan, orang marah kasih udzur ya ikhwan ya. Ini Musa marah. Ya. Musa marah ngelihat Bani Israel itu nyembah anak sapi. Musa ngelihat, tinggal Musa kan pergi safar, pulang lihat kampungnya nyembah anak sapi. Langsung Musa, saking marahnya Musa, langsung Musa melemparkan alwah, papan ada tulisan-tulisan Taurat. Lalu Musa mengatakan, kalian ingin menyegerakan azab Allah Subhanahu wa taala. Langsung Musa wa akhadha bi ra'si akhi, Musa langsung ngambil kepala Harun. Ya. Kalau disebutkan dalam ayat, kepalanya dipegang, jenggotnya dipegang. Tergambar antum ya? Mungkin gini lah, pegang kayak ini. Ya. Kalau kita sekarang ini saking marahnya gini, pegang kepalanya langsung kerah bajunya diangkat. Itu Musa pegang jenggotnya. Wa yajruhu ilahi. Ditarik. Pegang kepalanya ditarik sama Musa. Musa kata Harun, la ta'khudh bi lihyati la ta'khudh bi ra'si wala la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Ya, jangan tarik jenggotku untuk kepalaku, lebih kurangnya. Dikasih udzur dulu waktu gini ya. Di sini ada faedah ikhwan, menunjukkan terkadang orang itu terbawa marah bisa menyebabkan tertutupnya akal. Ya enggak? Saking marah lempar HP. Selesainya salah. iPhone 15 ya. iPhone 15 saking marah tadi. Ya enggak?
Saking kesel marah, Ustadz langsung ngambil gagang sapu, cepok, melot gagang sapu. Setelahnya selesai nyesal juga, kena 220. Lah sekarang berasa dia. Nah itu tadi contoh. Memang ya, kadang kemarahan itu menyebabkan kerugian. Ya enggak? Marah menyebabkan kerugian. Kita kalau lagi tebak marah, melempar barang, ya, kadang mungkin memukul orang, karena tertutup dia tadi. Kita baca hadisnya. Contoh itu yang Musa contoh marah. Sekarang contoh terlalu bahagia. Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Sungguh Allah azza wajalla sangat-sangat bahagia, sangat senang dengan adanya taubat seorang hamba ketika dia bertobat dibandingkan salah seorang kalian ala rahilati bi ardi falatin, dibandingkan salah seorang kalian yang berada di atas kendaraannya di suatu tanah lapang. Fanfalatat minhu, lalu kendaraannya tadi, rohilanya tadi, tunggangannya, infalatat minhu, kabur. Antum baik misalkan hilang kambing, Ustadz ngoceh-ngoceh, marah-marah, tiba-tiba dapat kambing tadi, senang apa tidak? Senang. Kambing mau mati aja jantung udah ketar-ketir, ya enggak? Ya, kambing ngos-ngosan. Nah ini tadi. Tapi bagus. Wandi kalau kambing mati dia ngomongin cepat-cepat. Ya, anda melihat kambing mau mati cepat sembelih, jangan dibiarin. Rugi besar kita kalau dibiarin. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan di atas kendaraan tadi, rohilah itu kendaraan, ada makanan, ada minuman. Fa'ayisa minha, maka dia pun putus asa. Fa'ata syajaratan, lalu dia mendatangi syajarah, suatu pohon, fattaja'a fi dhilliha, lalu dia berbaring di bawah pohon tadi, berteduh. Qad ayisa min rahilatihi, sungguh dia telah putus asa dari kendaraannya tadi. Fa bainama huwa kadzalik, tatkala dia seperti itu, idh huwa biha qa'imatan indahu, tiba-tiba kendaraannya ada berdiri di samping dia, ontanya tadi. Nah, datang dewek. Fa akhadha bi khitamiha, lalu dia menarik tali kekangnya. Summa qol, kemudian dia mengucapkan ucapan min syiddatil farah, dikarenakan sangat-sangat senangnya, sampai dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking bahagianya dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min syiddatil farah, dia keliru dikarenakan apa? Saking bahagianya, saking senangnya tadi. Misalkan contoh ya, antum saking senangnya dapat berita, misalkan antum tiba-tiba dapat haji gratis dari Bapak Prabowo Subianto. Nah, Lukman misalkan, siapa tahu acak-acak Prabowo nak cari haji gratis, 10 polisi di Indonesia yang dia berangkatkan haji gratis, dicari semuanya, diacak, keluar nama Muhammad Lukman Sumsel dengan nomor NIP, ya ada nomor induk pegawai, ya nomor induk pegawai polisinya ini. Saking bahagianya tadi, haji gratis dengan haji, bukan haji backpacker ya, haji resmi, haji kelas VIP. Saking bahagianya tadi, ya misalkan dia ada handphone, atau mungkin lagi makan tadi kan, dapat pengumuman tadi, langsung ini ngasih duit tadi, belanjanya tadi 10.000, ya enggak? Langsung ngomong, ya sudah ambil duit kembaliannya. Saking bahagianya tadi. Pas nak bayar, nak beli lagi, mana duitnya tadi 100.000. Tidak sadar kalau dia tadi kasihkan ke orang. Nah, permasalahannya
Sah enggak dikasihkan tadi? Jawabannya enggak sah. Kenapa? Karena dia enggak sadar. Saking bahagianya tadi ya. Boleh dia bilang, maaf Bu, saya tadi bilang kembalinya nggak usah dibayar lagi, buat ibu aja. Saya lagi nggak sadar Bu, saya mau nagih 90.000 tadi, dapat haji gratis, masa tagih lagi. Atau ibu warungnya, oh Pak Polisi, dapat haji gratis lah 90.000 dan ditagih. Lumayan Bu, untuk masih 9 hari lagi untuk gawi. Contoh gambaran, paham ya? Kemudian yang keempat, nah ini mawani ini ya kawan, antum praktekkan pada pemerintah, nggak bisa. Coba yang pertama, antum langsung kafirkan, Khawarij langsung mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Indonesia berhukum dengan demokrasi, undang-undang gini, langsung dikafirkan. Coba yang anggota dewan DPR segala macam, menteri segala macam, presiden itu tahu nggak itu hukumnya? Nggak tahu. Pecah. Anak pernah lapor nih Polda yang masalah itu kita dikatoi uang di Facebook itu ya, ada dalilnya segala macam. Itu anak print, anak sodorkan ke IT cyber Polda itu tempat pengaduan, masuk Pak IT, coba Pak, di jengoknya ada tulisan Arab Qala Ibnu Taimiyah sekarang. Aduh Pak Ustad, kami ini sholat lagi bolong-bolong, ada paham yang ini. Di situ anak faham. Antum kalau ada masalah-masalah dakwah ya, nggak usah diangkat ke polisian. Yang kriminal baik. Jadi maksudnya itu gini, kalau antum ada masalah saling katoi, jadi pengalaman saling katoi yang pakai dalil segala macam, nggak usah dibawa ke polisi. Itu tadi jawabannya. Pak Ustadz, kami ini sholat lagi bolong-bolong, Pak Ustadz apalagi yang ini, tak faham kami katanya tadi. Cak mana kami nak menghukumi, mending. Nah terus juga anak dapat faedah, ternyata ngatain wong, pencemaran nama baik, kalau sifatnya di grup WA tidak pidana, dia di medsos yang terbuka. Kalau dikunci juga enggak. Dia nanya, di grup WA apa enggak ini Ustaz? Bukan di grup WA, di medsos. Dikuncinya enggak? Enggak. Nah, kalau enggak, bisa kami urus. Jadi itu ditanya, di mana dia ngomongnya. Jadi kalau antum ngatoi wong, apa namanya, istilahnya ada unsur pencemaran baik, tapi dalam grup WA itu masih dianggap tertutup karena jumlahnya terbatas. Ada orang tertentu baik yang lihat itu cuman 100 misalkan, 120, 150, masih dianggap satu medsos, tapi di medsos yang sifatnya privasi, hanya temennya baik yang bisa lihat. Kan ada medsos itu yang cuma bisa lihat Facebook misalkan, cuma temennya saja, juga nggak bisa. Dia yang betul-betul terbuka, seluruh publik itu tadi. Jadi ini ada faedah, kalau antum dikatai wong di grup WA, nggak usah antum screenshot, nggak usah dilapor ke kepolisian, nggak bisa tindak pidana. Sama antum, ada orang ngatain antum di suatu rumah, bicarakan antum gini, ada unsur pencemaran nama baik, ya. Nah, itu nggak bisa antum angkat, karena khusus. Jelas ya? Nah, jadi kemudian yang kedua, ikroh. Antum lihat, kapan dicek? Aduh, kami ini mana boleh tahu katanya hukumnya ini tadi. Kita juga jalankan aja dari atas, kata presiden gini. Presiden juga nggak tahu, nggak bisa. Nah, orang-orang Khawarij langsung mengkafirkan pemerintah tuh, dia nggak melihat ini. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, togut. Nah, dia berdalil dengan dalil-dalil yang umum. Kemudian yang keempat, al-khata' wan nisyan, kesalahan dan kelupaan. Qala Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami tatkala kami lupa atau kami keliru. Akhtana itu keliru tanpa disengaja. Qala Allah Ta'ala, wa qad fa'altu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, sungguh aku telah melakukannya. Ada orang ya, kawan,
Ingat, ini hukum ya ikhwan, hukum. Jadi ada orang misalnya tiba-tiba dia menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla, namun dia lupa gitu loh, lupa. Difahami? Tapi yang ikhwan, yang seperti ini tidak bisa berlaku pada hukum yang berkaitan dengan hak manusia. Pada hukum hak berkaitan dengan manusia, antum dimaafkan dosanya, bukan dimaafkan dari tanggung jawab. Der nomor mobil dari belakang di motor, maaf pak, rem jebol. Antum tidak berdosa, tapi antum wajib bertanggung jawab. Difahami? Tidak bisa antum berdalil, Pak, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kemput mobilnya tuh, antum tumbur. Rem mana belum pak? Tidak sengaja. Tahu tidak sengaja, kami maafkan. Cuma masalahnya wajib bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, wujudu syubhati ta'wil. Nah ini yang paling penting. Penghalang seseorang tidak bisa dikafirkan adanya syubhat ta'wil. Syubhat ta'wil itu maknanya ada tendensi lain gitu loh, ada alasan lain. Li'annahu idza kana al-jahlu bit-tahrim mani'an, kalau kebodohan, ketidaktahuan tentang keharaman itu adalah penghalang, famin babi aula ayyumna takfirul bahis anil haq was shawab, maka lebih layak lagi pengkafiran bagi orang yang mencari kebenaran ya, itu dihalangi. Kalau orang yang tidak tahu ilmunya dikasih uzur, dia tidak tahu keharaman itu dikasih uzur, maka terlebih utama lagi, terlebih layak lagi untuk dihalangi dari mengkafirkan orang yang mencari kebenaran. Faham Reza? Ini ada si A jatuh pada perbuatan kekufuran, tidak bisa kita kafirkan karena kenapa? Karena dia tidak tahu hukumnya haram, tidak tahu kalau itu tidak boleh. Ini ada orang jatuh pada kekufuran dalam kondisi dia lagi mencari. Difahami? Faham itu? Dia ini nyari kebenaran. Awam, banyak maksiat, banyak tato segala macam, judi, zina, mabuk, gawinya. Dia ingin taubat. Salah pengajian. Ya tak? Meloklah pengajian yang ngajak ke kuburan, ngeramatkan ke kuburan, tawasul di kuburan, minta-minta di kuburan. Dengan dalih itu mendekatkan diri kepada orang-orang soleh. Yang seperti ini lebih layak lagi untuk antum tidak kafirkan. Masa antum kafirkan? Aduh katanya, saya dulu maksiat tidak ada yang mengkafirkan. Ikut pengajian malah dikafirkan katanya. Lah, ngeri juga pengajian ini tadi. Jelas ya? Alladzi i'taradatu syubahu ta'wilin, yang menghampiri dia syubhat ta'wil hatta tubayyina lahu bayanan kamilan, sampai engkau jelaskan kepada dia penjelasan yang sempurna. Disebutkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, qala al-allamah al-Utsaimin rahimahullah fi syar'il lum'ah wa hukmu ta'wil ala thalathati aqsam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hukum ta'wil itu ada tiga macam. Faham ta'wil? Ta'wil itu secara singkatnya, kalau bahasa anunya, sarful lafadz an ma'nahu al-haq ila makna al-batil, memalingkan lafadz dari makna yang benar menuju makna yang batil. Atau istilah lain, mungkin simpelnya ta'wil itu ada tendensi gitu loh, ada tendensi, ada alasan, ada dia ini ingin nyari benar,
Ada tujuan-tujuan tertentu gitu loh. Contoh, anak ambil contohnya takwil dalam hukum. Jadi dia tahu hukum yang benar, hukum Islam. Tidak ada hukum yang paling benar itu kecuali hukum Islam. Namun dia memilih jalan ini tadi karena ada tendensi, ya, ada tendensi. Mungkin pandangan dia, kalau dia terapkan hukum Islam di negara dia ini tadi, maka dia akan dikecam dunia, akan dimusuhi, menyelisih aturan-aturan dunia, menyelisih aturan-aturan negara, menyelisih aturan-aturan hukum internasional. Berarti kan ada takwil. Nah ini loh maksudnya tadi, jelas ya? Sehingga dia melakukan hukum dengan hukum selain hukum Islam dengan tujuan apa? Supaya tidak menyelisih hukum internasional. Jelas? Supaya tidak menyelisih HAM. Masa maling dipotong tangan? Menyelisih HAM. Nah itu tadi. Difahami? Ini tendensi ya ikhwan. Ini namanya takwil. Nah, namun pun kalau terapkan, kalau tidak ada takwil ini, banyak sekali yang kafirkan, banyak jaksa yang kafirkan. Makanya mereka orang-orang Khawarij, dia mengkafirkan seluruhnya, TNI, Polri, Presiden, Menteri, seluruhnya dikafirkan, karena dia tidak pakai terapkan ini tadi. Jelas ya? Di sini disebutkan, takwil itu kata Syekh Ibnu Utsaimin ada 3 macam. Ayyakuna shadiron an ijtihadin wa husni niyatin. Takwil tersebut muncul dari ijtihad dan niat yang bagus. Bihaitsu, dari sisi idza tabayyanal haq raja'an ta'wili. Dari sisi kalau dia nampak kebenaran, dia ikut kebenaran. Fahadza ma'fuun anhu. Ini dimaafkan. Lianna hadza muntaha wus'ihi. Karena ini adalah puncak usaha dia, akhir dari usaha dia. Wa qad qala Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mengatakan Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan apa yang dia usahakan. Jelas ya? Itulah kemampuan dia. Dialah berusaha ya ikhwan. Yang kedua, ayakuna shadiran an hawa wa ta'assubin. Takwil tersebut muncul karena hawa nafsu dan ta'assub. Wal awwajun fil lughah al-arabiyyah. Ada sisi bahasa. Fahuwa fiskun, itu disebut dengan kefasikan. Walaisa bikufrin, bukanlah kekufuran. Illa yatadamman naqsan aw aiban fi haqqillahi fayakunu kufran. Kecuali kalau itu mengandung konsekuensi kekurangan atau aib pada hak Allah Azza wa Jalla, maka itu dianggap kekufuran. Contoh yang kedua ini contoh ya kan. Dia ta'assub. Dia tinggal di suatu madrasah, komunitas, ormas, ya. Sehingga dia berpandangan bahwasannya suatu acara ini itu boleh menurut dia, padahal tidak boleh dalam Islam, ya, tidak boleh dalam Islam. Nah, dia melakukannya karena rata-rata komunitasnya dia melakukannya, seneng, berarti ada hawa nafsu, ta'assub, sudah ngikut tradisi ormas. Dan memang ada dari sisi bahasa, mungkin ada sisi dalil lah, ya, ada sisi dalil. Tapi dari sisi bahasa ada argumentasi gitu, ada sisi dalilnya. Maka ini tadi disebut kefasikan. Tidak bisa antum kafirkan. Difahami maksud? Walau wajhun fil lughah al-arabiyyah itu ada sisi argumentasi tuh. Fahamkan ini. Contoh misalkan,
Ada orang di suatu ormas atau di suatu komunitas, dia melakukan tradisi ini. Tradisi ini sebenarnya tidak ada dalilnya, tapi dia masih berdalil. Apa dalilnya? Mungkin dia berdalil dengan ucapan ulama fulan, ada hadis yang dhaif atau apa, atau ada sisi bahasa. Difahami? Ya enggak? Contoh ya. Bagi orang yang tinggal di suatu komunitas NU, mereka tahlilan, yasinan, segala macam lah. Ini mereka melakukan tindakan tersebut dengan dasar ta'assub turun temurun karena udah terbiasa masyarakat hawa nafsu berarti. Tapi ada sisi wajhun, bisa jadi dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa. Contoh, mungkin mereka memahami dalil Rasul kan pernah mengizinkan untuk buatkan makanan untuk keluarga Ja'far kan, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, buatkan makanan. Berarti boleh gitu, buat makanan ngumpul-ngumpul kan, tahlilan 1, 2, 3 kan, gitu loh, namanya ta'awil, ya enggak? Nah yang seperti ini dianggap kefasikan. Keliru, tidak seperti itu dalilnya, memahaminya, buatkan makanan. Difahami? Nah, ini tidak dikatakan kekufuran, ya. Berarti kalau seperti itu tadi, ya, cuman dikatakan apa? Kefasikan. Difahami? Kecuali ada unsur merendahkan hak Allah Azza wa Jalla, menyebabkan vonis aib pada Allah Azza wa Jalla, itu yang tidak dibolehkan. Contoh, yadun secara bahasa terkadang bermakna kekuatan kan? Kekuatan. Ada orang mengatakan yadullah itu maksudnya kekuatan Allah. Ya. Kita katakan ini kefasikan. Tapi kalau sampai dia mengatakan tangan Allah itu kecil, berarti ya tadamman naqson. Tangan Allah Subhanahu wa taala cacat. Nauzubillah. Ya enggak? Nah, tangan Allah itu buntung, berarti mengandung unsur naqson, aib pada hak Allah. Ini merupakan kekufuran, ditinjau dari sisi merendahkan Allah Azza wa Jalla. Difahami? Yang ketiga, ayyakuna sadiran an hawa wa ta'assubin wa laisa lahu wajhun fil lughah al-arabiyyah. Takwilnya tadi didasari hawa nafsu, ta'assub, dan tidak ada sisi bahasanya. Ini kekufuran li'anna haqiqatahu takdzib haitsu la wajha lahu. Dikarenakan hakikatnya ini pendustaan yang tidak punya dalil. Difahami? Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Naktafi bihadzal qadar.